diungkit Bayangkara tingkat 1 ini yang mengeluarkan kepala rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Chicago. Oke ya, berarti karena hasil. Tuhan karena mengikuti sekolah Kan hasilnya ada yang siap. Terus keterangannya akan dibacakan gitu. Siap ya. Bagaimana saudara? Ya, supaya untuk memperlancar persidangan, dokter yang akan kita dengarkan keterangan sebagai bahwa dapat dijelaskan hasil visum repertum saudari Billy Susanti sebagai ikut pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120 mm rasa, laju nadi 89 kali per menit, laju nafas 20 kali per menit, tubuh 36 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada dagu sisi kanan terdapat luka memar, pada daun telinga sisi kanan terdapat beberapa luka lecet gores, pada pundak sisi kiri terdapat beberapa luka lecet gores, pada lengan atas sisi kiri tepat pada puncak bahu terdapat beberapa luka lecet gores, pada lengan atas sisi kiri di bawah puncak bahu terdapat luka memar, pada punggung sisi kiri terdapat beberapa luka lecet gores, pada lengan sisi kanan terdapat luka memar, pada bokong sisi kanan terdapat 2 buah luka memar, pada paha sisi kanan atas bagian luar terdapat 4 buah luka memar, pada paha sisi kanan bagian bawah bagian luar terdapat luka memar. Bahwa pemeriksaan terhadap luka pada bagian tubuh saudari Billy Susanti tidak akibatkan oleh kekerasan atau perlukaan dari benda-benda tubuh. Ini ya. baik ya, begitu ya saudara terdakwa ya, keterangan dari ahli dokter yang membuat visum terhadap korban ya, yang seperti dibacakan tadi, itu ya, dan dengar tadi. Itu saudara tutup ya. Berarti untuk pemeriksaan saksi atau ahli bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya untuk penasihat hukum terdakwa, apakah terdakwa aja? Itu ya. Berarti kita karena ini keterangannya sudah selesai pembuktiannya, selanjutnya kita akan mendengar keterangan terdakwa. Dengan itu ahli. Bagaimana? Setelah itu akan mengajukan. Oh, akan mengajukan ya. Sesuai kesepakatan. Iya. Setelah kita dengar terdakwa. Begitu ya? Iya. Oke ya, gitu ya. Baik. Saudara terdakwa ya, sekarang karena pembuktian dari penuntut umum sudah selesai, sekarang giliran saudara kita dengar keterangannya, ya. Ya, saksi supaya keluar. Oh iya. Ya, menceritakan sebenar-benarnya, ya, tapi yang intinya adalah ceritakanlah sejujurnya, ya. Itu hal yang sangat menolong saudara, ya. Itulah hal yang sangat meringankan bagi saudara, ya. Jadi kalau di perkara ini gelap misalnya, ya, kalau kita sudah terang, ya, cobalah sebagai laki-laki kita gentleman lah, ya, begitu ya, saudara terdakwa ya. Ya, barang buktinya yang visum aja, satu di sini mana satu ketinggalan karena akhirnya ulang ya. Siap. Terus sama terkait. Siap. Ya, siap. Itu ya. Siap. Jadi nggak dibawa, intinya di gudang BP. Baik, begitu ya. Baik, atau saudara terdakwa coba ceritakan. Nah, saudara pernah sebelum ya persidangan ini pernah didengar keterangannya dan membuat sudah ditulis di dalam acara kepolisian. Apakah saudara pernah memberi keterangan di kantor kepolisian? Ya pernah. Sudah 6 ya. Apakah keterangan saudara itu waktu itu dipaksa? Tidak. Sudah, saudara sudah menandatangani atau membuat arah
tiap halaman. Ya. Keterangannya sudah benar yang di BAP? Baik. Coba awal mulanya saudara, ya, sebelum ke materi perkara, sejak kapan saudara kenal dengan saksi korban? Dari tahun 2012-an. Sejak tahun 2012, ya. Di mana waktu itu kenal pertama kali? Di sekolah DJ. Di sekolah DJ. Apa saudara sebagai apa? Saudara sebagai apa? Murid kah? Atau sebagai? Saya kurang ingat yang mulia. Kurang ingat. Baik. Nah, singkat cerita, apakah selama berpacaran ya dengan si Niki dan sudah hidup serumah, ya, pernah saudara mengajak Niki untuk menjalin hubungan yang resmi dalam arti dalam ikatan perkawinan? Pernah yang mulia. Ya. Pernah yang mulia. Pernah yang mulia. Terus kenapa tidak terjadi hal tersebut? Orang tuanya Miki mempersulit yang mulia. Sekalian udah dewasa kok. Jadi waktu itu saya minta untuk pindah alamat atau segala macam, diminta itu terus yang mulia. Oh gitu ya. Sulit. Padahal itu kan nggak masalah lah. Kecuali kalau kita masih anak-anak, ya, masih mengandalkan orang tua yang sudah dewasa. Kok banyak kan orang yang sudah dewasa tanpa restu orang tua pun nggak masalah. Ya, aku mengaku demikian. Yang penting kita niat baik. Itu loh. Baik. Nah, selanjutnya apakah ada 4 ya? Ada? 2 yang Oh, mulia. 2. Ada nomor 1 siapa namanya? Alexander Jonathan. Nomor 2? Anastasia Joanna. Nah, yang memberi nafkah siapa waktu itu? Saya dibantu sama orang tua saya. Apa waktu itu pekerjaan saudara? Saya supir Uber atau Trek. Oh, supir Grab. Ya, Mobil sendiri. mobil sendiri kami masih dikirim orang tua. Oke lah, intinya masih disubsidi oleh orang tua ya. Saksi ibu saudara ya. Ya kan, sudah kita dengar. Nah sekarang langsunglah kita kepada pokok perkara ya. Dan di sini juga di BAP-nya sudah saudara gunakan gitu, ya. Nah coba awal mulanya sampai terjadi ya penganiayaan ya yang dilakukan waktu Miki sedang masih tidur kan, yang saudara gunakan dengan sapu tersebut. Coba awal mulanya bagaimana, coba ceritakan. Masih Pilar Dago, Pamulang, Tangerang Selatan ya. Ya betul ya. Oke. Saudara waktu itu emang sudah di dalam rumah apa dalam posisinya di luar rumah waktu sebelum kejadian? Telepon saudara melalui handphone. Ya, di kamar. Untuk Mengantarkan makanan. di mengantarkan makanan. Ya. Jam 11 malam itu ya. Ya, saya bilang nanti ya sore itu lagi kamu saya. Jadi selesai kamu pulang, saya antarin jam 11:30 atau jam 12. Setengah 12. Ya, jam 11:30. Oke. Saudara sendiri waktu itu. Sendiri. Yang membukakan pintu siapa? Pintu kan dikunci, Ya. pintunya kan dikunci. Oh, memang pintu tidak terkunci. Akhirnya saudara masuk ke rumah Pilar Dago tersebut, ya. Bertemu dengan siapa dulu terlebih dahulu waktu itu? Sudah Saudara masuk masuk kamar. Apa? Tapi saya langsung masuk kamar ya, Pak. Kamar. Terus anak-anak saudara ada di mana? Ada di kamar, sudah pada tidur. Ada di kamar. Sedang apa? Sudah pada tidur ya, Pak? Sedang pada tidur. Kalau si Mikinya Tidur juga ya, Bu. sedang tidur. Terus Nah, di situ kamar itu bau makanan basi. Sangat bau. ada di kamarnya Miki dengan anak-anaknya ada makanan basi. Baunya sangat menyengat ya. Ya, baunya gak enak lah ya. Terus Ya, saya bangun dari Miki, saya bilang, tolonglah bersihin tuh makanan yang sudah makan. Apa salahnya sih untuk ke dapur yang cuma tinggal akan kotakan mangkok, saya bilang gitu. baik, akhirnya saudara perintahkan. Tapi saudara bangunkan terlebih dahulu. Saya bangun tadi. Apa bangun sendiri?
saya bangunkan, habis itu saya bilang saya izin pulang, soalnya saya keluar, istri saya menunggu, takutnya istri saya kepikiran ngomong, saya bilang Nah, intinya pas akhirnya sampai saudara memerintahkan yang menyuruh untuk ada makanan basi yang tercium di daerah di dalam kamar. Makanannya ada di mana memang? saya nggak tahu ya, cuman baunya itu benar-benar menyengat. Oh gitu. Selanjutnya saya pergi keluar, Perintah, perintahnya ya, kata perintah atau menyuruh atau apalah. Akhirnya ada jawaban nggak? iya nanti saja. Ya, Iya ini jawabannya. Terus saya pas bilang saya akan pulang, kebetulan di depan hujan ya. ya. Jadi saya tunggu di teras rumah sambil merokok. Selesai merokok saya masuk lagi, ternyata makanan itu belum dibuang. Di sini saya bangunkan saudara Memerintahkan untuk mengeluarkan makanan tersebut ternyata tidak dilakukan oleh si. kalau memang saudari Vicky tidak bisa mengurus anak, saya nggak mengurus anak. Saya bilang kalau masih pakai anak, saya bilang seperti itu. Nah, sekarang bertanya, kenapa ada kata-kata tersebut? Ini kan hanya hal yang boleh dibilang ya sederhana atau sepele ya. Ya, saudara kan bisa tahu sendiri. Nggak usah sampai ada seperti itu kan kata-kata apa ya? Semacam ancaman lah ya. Yang umum ya. Jadi, seorang ibu dengan anak-anaknya itu kan ada ikatan batin yang lebih kuat daripada bapak. Tiba-tiba saudara katakan akan anak ini kalau nggak bisa mengurus akan dibawa. Kenapa saudara nggak bawa sendiri makanan tersebut? Kan selesai dong. Iya. Iya. Kenapa? Apakah sebelumnya memang ada rasa kesal? Nggak ada perasaan kesal atau segala macam. Nah itu saudara lihat ada rasa cemburu terhadap di handphonenya si Miki. Oh enggak, saya nggak pernah cemburu. Ada keterangannya si Miki kemarin itu. Saudara. Saya nggak pernah itu. Ya. Jadi waktu pas saya bilang untuk beresin pakaian anak-anak, Iya. itu pas waktu pokoknya lagi pas ada argumen seperti itu, HP-nya saudari Vicky bunyi video call terus tuh. Nah, iya. Maka saya bertanya, siapa yang nelfon jam 1? Dia bilang, sebelum saudara pukul dia. iya. Iya. Sebelum pukul ada telepon berdering video call. Video call. Dari siapa? Oh saya nggak ngerti. Hah? Saya nggak tahu ini. Oke, sekarang pertanyaannya ya, poinnya. Akhirnya saudara, ya manusiawi lah kalau kita kesel kan, kita suruh nggak dilakukan, ya manusiawi lah ya. Baik, akhirnya apa yang saudara lakukan? Saya tadinya cuma pengen cari air untuk misalnya Cari air untuk apa? Untuk menyiram ini, Untuk menyiram. yang mau menyiramnya pakai Iya. air, tapi nggak ada air, makanya saya ketemu sama dia. Nyarinya di mana nyari air? Air kan di kamar mandi, di kamar Aqua kamar yang mulia. aqua. Aqua yang mulia. Ya? Aqua, saya Aqua, bilang tapi di kamar itu nggak ada. nggak ada. Kenapa kalau keluar kamar ke kamar mandi masih ada air? Nggak ada mulia. Gimana Dengan saudara itu? seperti itu. Iya kan? Ya, nyari air lah, takut sekali di kamar nggak ada keluar kamar. Tidak, ya kan di dapur, keran air, ya kan, wastafel atau apa. Kemudian